Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hidayat dengan 3 digit NIM terakhir 041. Saya dari level 24, kelas B, praktikum mesin listrik. Nah, pada tugas yang ke-8 yaitu kontrol PID motor DC dengan SIM. Nah, di tugas 8 ini sama, yaitu menjelaskan PWM dan encoder 2 pin. Maka dari itu saya akan menjelaskan ulang dari tugas 8 ini. Tetapi yang membedakan itu ada di percobaannya, yaitu yang pertama itu ada low pass filter dan didemokan, kemudian ada kecepatan per second dan didemokan. Yang ketiga itu ada PID discrete dan didemokan. Yang keempat itu PID block dibuat sendiri dan didemokan. Nah, di sini ada 4 percobaan, tetapi penjelasan dari PWM dan encoder nya tetap sama. Jadi sekarang jelaskan ulang. Oke, pulse width modulation dan encoder 2 pin, ya, atau PWM dan encoder 2 pin. Apa itu pulse width modulation atau PWM? Nah, yaitu yang pertama itu adalah kita menggunakan teknik kontrol daya, yaitu teknik mengatur lebar pulsa sinyal digital untuk mengontrol daya rata-rata yang diterima beban. Nah, selanjutnya ini ada sinyal digital bervariasi, yaitu menghasilkan sinyal dengan variasi durasi on-off dan duty cycle memberikan fleksibilitas dalam kontrol. Kemudian ada aplikasi luas, yaitu contoh aplikasi meliputi pengaturan kecepatan motor listrik dan pengaturan kecerahan lampu LED menunjukkan adaptasi yang luas. Lanjut, di sini ada karakteristik PWM. Yang pertama itu ada duty cycle, ya, persentase waktu sinyal on dalam satu periode. Semakin besar duty cycle-nya, semakin besar daya rata-rata yang dialirkan ke beban. Lanjut, di sini ada frekuensi PWM, yaitu menentukan seberapa cepat pulsa berulang. Biasanya dalam rentang ratusan hingga ribuan hertz. Nah, ini penting untuk kinerja yang stabil. Lanjut ke contoh kontrolnya, pertama itu cycle-nya 50%, berarti motor menerima setengah daya rata-rata, menunjukkan hubungan langsung antara pengaturan sinyal dan output daya. Lanjut, di sini ada encoder 2 pin, yaitu pengertian dan fungsinya. Yang pertama itu ada sensor posisi, ya. Encoder 2 pin adalah sensor posisi yang menghasilkan dua sinyal, pulsa A dan B misalnya, dengan fase yang berbeda. Kemudian, pengukuran gerakan digunakan secara digital untuk mengukur kecepatan dan arah putaran motor. Nah, ini memberikan data esensial untuk sistem kontrol. Kemudian ada umpan balik kontrol, ya. Contoh aplikasinya adalah rotary encoder pada motor listrik yang berfungsi sebagai umpan balik untuk kontrol kecepatan yang lebih presisi. Lanjut, mungkin dari encoder pin ya, pengaruhnya fungsinya. Lanjut, sini ada cara kerja encoder 2 pin, ya. Sinyal gelombang kotak. Pin A dan B menghasilkan pulsa berbentuk gelombang kotak pergeseran fase 90 derajat yang merupakan dasar operasinya. Yang kedua itu ada deteksi arah putaran. Dengan membaca urutan pulsa A dan B, sistem dapat secara akurat menentukan arah putaran motor. Kemudian perhitungan posisi dan kecepatan. Jumlah pulsa yang dihasilkan dihitung untuk mengetahui posisi sudut atau kecepatan putaran. Memungkinkan kontrol yang sangat tepat. Di sini ada kesimpulan dan aplikasinya. Nah, yang pertama itu ada dari PWM ya, kontrol daya yang efisien. PWM memungkinkan kontrol daya yang sangat efisien pada listrik tanpa menggunakan penyelesaian analog yang mahal. Yang kedua itu ada umpan balik yang presisi. Encoder 2 pin memberikan informasi, posisi, dan arah yang krusial. Esensial ini untuk kontrol yang lebih presisi. Kemudian ada aplikasi modern. Ya. Contoh praktisnya ditemukan pada di robotika, kendaraan listrik, alat industri otomasi yang menunjukkan relevansi teknologi ini. Nah, lanjut yang keempat itu ada sistem terintegrasi. Jadi, kombinasi PWM dan encoder banyak digunakan dalam sistem penggerak motor listrik modern untuk kinerja yang lebih optimal. Baik, itu aja dari penjelasan PWM dan encoder. Informasi tentang PWM dan encoder 2 pin. Selanjutnya, aku bakal jelaskan percobaan sebelum berikut. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini aku bakal jelaskan ya dari video teman dan di record ini dari merangkainya, ya, merangkainya masukkan speed itu ada 1 minus alpha dan ya kali speed kemudian kali raw speednya aja. Ini untuk percobaan pertama ya tentang low pass filter.
Dan ini sudah aku demokan dari apartemen itu. Ini kita langsung skip aja di akhir. Nah, ini sudah mulai di run ya di sini, di run. Ini buka scope-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini, seperti itu. Ini untuk low pass filternya, ya, seperti ini untuk grafiknya. Kemudian ini constant filternya akan di naik dan turunkan seperti itu. Lanjut, percobaan yang kedua. Yang kedua ini. Nah, di sini yang kedua itu kecepatan per second dan didemokan. Seperti ini untuk kecepatannya. Maka grafiknya akan seperti itu. Yang kedua. Ini sudah didemokan dan direcord waktu kemarin. Ini hasilnya kan seperti ini, seperti itu. Jadi dia ada 3 garis. Oke, jadi kalau yang tadi itu pas filter dan didemokan, kemudian yang tentang kecepatan per second dan sudah didemokan juga. Lanjut, di selanjutnya yaitu PID discrete dan didemokan percobaan ketiga. Seperti ini, untuk hasilnya sudah didemokan seperti ini. Jadi ketika uh, value yang dinaikkan dari minus ke 200, maka grafiknya akan naik, dan jika tiba-tiba slider diturunkan, maka grafik juga akan tiba-tiba turun seperti itu. Ini untuk yang di discrete dan didemokan. Oke, udah. Dan percobaan keempat, lanjut ke percobaan yang keempat. Yang di sini tentang PID block dibuat sendiri nih demokan. Maka hasilnya akan seperti ini. Skip aja. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Untuk hasil dari percobaan berikut seperti itu. Grafiknya akan seperti ini. Oke, rasa itu aja ya. Jadi dari 4 percobaan yang udah aku jelaskan dan aku demokan juga, jadi fungsi masing-masing juga aku jelasin dari percobaan ini. Kemudian PPT juga aku jelaskan tentang PWM dan encoder 2 pin. Oke, nah di sini aku bakal menambahkan penjelasan ya. Jadi percobaan 1 sampai 4. Nah, yang pertama itu ada LPF ya, atau low pass filter. Jadi percobaan pertama saya menggunakan pengujian low pass filter atau LPF. Nah, percobaan ini dilakukan karena sinyal encoder motor DC biasanya mengalami gangguan atau noise. Nah, terutama saat motor berputar tidak stabil atau terjadi perubahan kecepatan secara tiba-tiba. Nah, fungsi low pada filter adalah untuk meminimasi frekuensi tinggi, menghaluskan data pembacaan encoder, lalu membuat sinyal kecepatan atau posisi menjadi lebih stabil. Nah, percobaan ini, sinyal encoder masih mentah ya, dilewatkan dengan low pass filter. Sehingga output yang dihasilkan lebih halus dan tidak berfluktuasi tajam. Hasilnya, data yang digunakan untuk kontrol motor menjadi lebih akurat dan stabil, terutama untuk percobaan selanjutnya seperti PID. Nah, selanjutnya di sini aku menggunakan percobaan dua yaitu kecepatan per second ya. Nah, percobaan kedua saya menggunakan kecepatan motor
dalam satuan per detik. Nah, percobaan ini dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat motor berputar secara real time berdasarkan data encoder. Nah, fungsi utamanya itu fungsi perhitungannya kecepatan per second adalah mengubah data pulsa encoder menjadi nilai kecepatan, mengetahui respon motor terhadap perubahan PWM. Nah, lalu menjadi feedback utama pada sistem kontrol kecepatan. Dengan menghitung jumlah pulsa pada setiap interval waktu tertentu, sistem dapat mengetahui kecepatan aktual motor. Data ini sangat penting karena tanpa feedback kecepatan, sistem tidak bisa melakukan kontrol secara otomatis. Itu untuk kecepatan per second. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu ada PID discrete. Dan pada percobaan ketiga, saya menggunakan PID discrete. Nah, percobaan ini dilakukan karena mikrokontroller seperti Arduino bekerja secara diskret atau per sampling waktu secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, fungsi PID discrete adalah mengontrol sistem berdasarkan error secara digital, menyesuaikan output PWM berdasarkan nilai proporsional, integral, dan derivatif, lalu mengurangi error antara target dan kondisi aktual. Pada percobaan ini, PID dihitung setiap waktu sampling tertentu. Hasilnya, motor dapat menyesuaikan kecepatan atau posisinya secara bertahap dan terkontrol, sesuai dengan nilai parameter P, I, dan D, yaitu PID ya, yang diberikan. Nah, lalu pada percobaan terakhir atau PID ini buat sendiri. Nah, pada buat sendiri ini seperti ya saya menggunakan secara yang lebih mendalam lah, menggunakan library sudah ada dan memahami alur PID seperti tambahan aja custom sendiri. Mungkin seperti waktu sampling atau batas output PWM atau filter error dari baterai. Nah, si percobaan ini menunjukkan bahwa PID buatan sendiri tetap mampu mengontrol motor DC dengan baik secara parameter yang disesuaikan dengan benar. Nah, penutupnya, kesimpulannya itu dari keempat percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap tahapan memiliki fungsi yang saling berkaitan, mulai dari pengolahan sinyal, penghitungan kecepatan, hingga pengendalian motor menggunakan PID. Aku rasa itu aja dari tugas 8 ini yang sudah aku bahas semua dari 4 percobaannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.